Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu mengenai kesetimbangan ion dan pH larutan garam. Namun untuk bahasan minggu ini, kita akan mempelajari sifat-sifat dari larutan garam. Sebelumnya, kalian harus mengetahui apa definisi dari garam. Garam merupakan hasil reaksi antara asam dan basa. Kalau dijabarkan ke dalam persamaan reaksi, seperti ini ya. Asam bereaksi dengan basa, itu akan selalu menghasilkan garam dan air. Apapun jenis asam dan basanya, itu akan selalu menghasilkan garam dan air. Untuk contoh garam sendiri, itu sangat banyak ya. Salah satunya adalah yang sering kita konsumsi sehari-hari sebagai garam dapur. Nah, untuk contoh garam sendiri, Ibu contohkan beberapa. Yang pertama adalah NaCl atau natrium klorida. Itu adalah garam yang sering kita konsumsi. Selanjutnya, NaNO3 atau natrium nitrat, KCl atau kalium klorida, CH3COONH4 atau amonium asetat, NH4Cl atau amonium klorida, dan contoh yang terakhir adalah CH3COONA atau natrium asetat, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, asam mempunyai pH di bawah 7 atau pH kurang dari 7. Sedangkan basa mempunyai pH lebih dari 7. Lalu bagaimana pH dari garam? Apakah sama dengan 7? Apakah garam selalu bersifat netral atau tidak? Nah, kita akan buktikan. Untuk membuktikan sifat garam, itu dilakukan yang namanya hidrolisis garam. Apa itu hidrolisis garam? Hidro artinya air, lisis artinya pemecahan. Nah, sehingga hidrolisis garam adalah pemecahan garam oleh molekul air. Baik, langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya adalah NaCl. Nah, kita buktikan apakah NaCl bersifat netral atau tidak. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya, bahwa untuk membuktikan sifat garam adalah dengan melakukan hidrolisis garam. Atau simpelnya dengan mereaksikan garam tersebut dengan air ya. Jadi, NaCl-nya kita reaksikan dengan air. NaCl ditambah H2O akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Sebelumnya, Ibu jelaskan dulu supaya kalian tidak bingung ion mana yang berasal dari asam dan ion mana yang berasal dari basa, maka kalian perhatikan muatannya. Contohnya Na+. Na+ bermuatan positif. Sehingga sudah jelas kalau ionnya bermuatan positif atau kation itu berasal dari basa. Lalu Cl-. Cl- bermuatan negatif atau dinamakan anion ya. Kalau ionnya bermuatan negatif, itu sudah pasti berasal dari asam. Nah, Na+ berasal dari basa. Apa nama basanya?
Nah, kita flashback lagi ke pelajaran awal bahwa salah satu ciri dari basa itu adalah mengandung ion OH-. Sehingga sudah jelas ya, Na+ dan ion OH-. Berarti nama senyawa basanya adalah NaOH. Lalu, Cl- berasal dari asam. Nah, salah satu ciri dari asam itu adalah mengandung ion H+. Jadi, sudah jelas nama senyawanya adalah HCl. Sebelumnya kita flashback lagi ke salah satu konsep asam basa, yaitu konsep Bronsted-Lowry, di mana menurut konsep tersebut, definisi asam yaitu spesi pendonor proton atau H+. Sedangkan basa itu merupakan spesi akseptor atau penerima proton atau H+. Lalu, konsep Bronsted-Lowry juga dikenal dengan teori asam basa konjugasi atau asam basa konjugat. Nah, Ibu jelaskan sekali lagi, konjugat merupakan kebalikan, ya. Contoh, NaOH merupakan basa kuat, berarti konjugatnya akan bersifat kebalikannya, yaitu asam lemah. Sedangkan HCl itu bersifat asam kuat, sehingga konjugatnya akan bersifat basa lemah. Oke. NaOH, konjugatnya adalah Na+. Na+ kita hidrolisis dengan air. NaOH merupakan basa kuat, sehingga Na+ konjugatnya itu merupakan asam lemah. Ya, asam lemah. Nah, asam menurut konsep Bronsted-Lowry merupakan pendonor H+. Na+ merupakan asam konjugat yang lemah. Karena Na+ merupakan asam konjugat yang lemah, maka Na+ tidak bisa mendonorkan proton ke H2O, sehingga Na+ tidak bereaksi terhadap H2O. Lalu, HCl. HCl merupakan asam kuat, dan konjugat dari HCl adalah Cl- yang bersifat basa lemah. Kita hidrolisis juga dengan H2O. Cl- merupakan basa konjugat yang lemah, sehingga Cl- tidak bisa menerima proton dari H2O. Maka dari itu, Cl- juga sama-sama tidak bereaksi terhadap H2O. Na+ tidak bereaksi, Cl- juga tidak bereaksi. Berarti bisa disimpulkan bahwa sifat dari NaCl itu adalah netral dengan pH sama dengan 7. Nah, ciri garam yang netral itu adalah tidak terhidrolisis. Selanjutnya, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya adalah NH4Cl atau amonium klorida. Ini juga sama, kita hidrolisis dengan air atau kita reaksikan dengan air, NH4Cl ditambah H2O terurai menjadi ion NH4+ ditambah Cl-. NH4+ berasal dari basa. Nama basanya yaitu NH4OH. Sedangkan Cl- berasal dari asam. Senyawa asamnya adalah HCl. NH4OH merupakan basa lemah, sehingga konjugatnya akan bersifat asam kuat. Nah, konjugat dari NH4OH adalah NH
Kita hidrolisis dengan air. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan barusan, NH4+ merupakan asam konjugat yang kuat, sehingga NH4+ bisa mendonorkan proton atau H+ ke H2O. Oleh karena itu, terbentuklah NH3 ditambah H3O+. Lalu HCl. HCl merupakan asam kuat, berarti konjugatnya bersifat basa lemah. Konjugat dari HCl adalah Cl-. Ini juga sama, kita hidrolisis. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya, Cl- merupakan basa konjugat yang lemah, sehingga Cl- tidak bisa menerima proton atau H+ dari H2O. Maka dari itu, Cl- tidak bereaksi terhadap H2O. Nah, setelah diuraikan, setelah dihidrolisis, ternyata terdapat ion H3O+ atau sama dengan ion H+. Jika sudah dihidrolisis dan terdapat ion H3O+, bisa disimpulkan bahwa sifat dari garam NaCl adalah asam dengan pH kurang dari 7. Selanjutnya, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya CH3COONa atau natrium asetat. Ini juga sama, kita reaksikan dengan air atau kita hidrolisis dengan air. CH3COONa ditambah H2O akan terurai menjadi ion CH3COO- dan Na+. CH3COO- berasal dari asam, yaitu CH3COOH. Lalu Na+ berasal dari basa, yaitu NaOH. CH3COOH merupakan asam lemah, sehingga konjugatnya akan bersifat sebagai basa kuat. Konjugat dari CH3COOH yaitu CH3COO-. Nah, ini kita hidrolisis dengan air. CH3COO- merupakan basa konjugat yang kuat, sehingga ion CH3COO- bisa menerima proton dari H2O, sehingga terbentuk terbentuk CH3COOH ditambah OH-. Lalu NaOH. NaOH termasuk basa kuat, berarti konjugatnya bersifat asam lemah. Konjugat dari NaOH adalah Na+. Na+ kita hidrolisis dengan air dan tidak akan terhidrolisis karena Na+ merupakan asam konjugat yang lemah. Nah, setelah dihidrolisis ternyata terdapat ion OH-. Kalau terdapat ion OH- berarti bisa disimpulkan bahwa sifat dari garam CH3COONa adalah basa dengan pH lebih dari 7. Yang terakhir, yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya, CH3COONH4 atau amonium asetat. Kita reaksikan dengan air. CH3COONH4 ditambah H2O itu akan terurai menjadi CH3COO- ditambah NH+
CH3COO- berasal dari asam, yaitu CH3COOH. Lalu NH4+-nya jelas ya, berasal dari basa, yaitu NH4OH. CH3COOH merupakan asam lemah, berarti konjugatnya akan bersifat sebagai basa kuat. Konjugat dari CH3COOH adalah CH3COO-. Kita hidrolisis dengan H2O. CH3COO- merupakan basa konjugat yang kuat, sehingga ion CH3COO- bisa menerima proton atau H+ dari H2O. Oleh karena itu, akan terbentuk CH3COOH ditambah OH-. Selanjutnya, NH4OH. NH4OH merupakan basa lemah, berarti konjugatnya akan bersifat asam kuat. Konjugat dari NH4OH adalah NH4+. Ini juga sama, kita hidrolisis dengan air. Nah, NH4+ merupakan asam konjugat yang kuat, sehingga NH4+ mampu mendonorkan proton ke H2O. Oleh karena itu, terbentuklah NH3 ditambah H3O+. Nah, setelah dihidrolisis, ternyata terdapat ion OH- dan ion H3O+. Jadi, apa sifat garamnya? Apakah netral? Apakah asam? Atau basa? Nah, jawaban ketiganya adalah betul. Bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, bisa juga bersifat netral. Dari mana kita lihatnya? Nah, kalian jangan melupakan bahwa asam dan basa lemah itu punya konstanta kesetimbangan. Untuk asam, yaitu Ka, dan untuk basa, yaitu Kb. Nah, cara memprediksi sifatnya adalah dengan membandingkan Ka dan Kb-nya. Kalau Ka lebih besar dari Kb, itu sudah pasti garamnya akan bersifat asam. Jika Ka-nya kurang dari Kb, sudah dipastikan sifatnya itu adalah basa. Lalu, jika nilai Ka-nya sama dengan nilai Kb, itu bisa dipastikan garamnya itu bersifat netral. Nah, jadi dilihat dari perbandingan nilai Ka dan Kb-nya. Selanjutnya, contoh soal. Prediksi sifat dari KNO3. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghidrolisis KNO3. Tuliskan dulu persamaan reaksinya. KNO3 ditambah H2O akan terurai menjadi ion K+ dan NO3-. Perlu kalian ketahui bahwa KNO3 itu adalah garam yang berasal dari asam dan basa kuat. Nah, K+ berasal dari KOH. Sedangkan NO3- itu berasal dari HNO3. KOH merupakan basa kuat, berarti konjugatnya akan bersifat asam lemah. Konjugat dari KOH adalah K+. Nah, ini kita hidrolisis dengan air. K+ merupakan asam konjugat yang lemah, sehingga K+ tidak bisa mendonorkan proton ke H2O. Oleh karena itu, K+ tidak bereaksi terhadap H2O. Selanjutnya, HNO3.
HNO3 merupakan asam kuat. Nah, asam kuat berarti konjugatnya adalah basa lemah. Konjugat dari HNO3 adalah NO3-. Nah, ini juga sama, kita hidrolisis dengan air. NO3- merupakan basa konjugat yang lemah, sehingga NO3- tidak mampu menerima proton atau H+ dari H2O. Oleh karena itu, NO3- tidak bereaksi terhadap H2O. K+ tidak bereaksi terhadap H2O, NO3- pun tidak bereaksi terhadap H2O. Sudah bisa dipastikan bahwa sifat dari KNO3 adalah netral. Nah, sekian yang dapat Ibu jelaskan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.